setiap ada aktivitas kegiatan MBG dan tadi ditayangkan, sehari 1 triliun, itu 600 miliar itu untuk pangannya. Artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan dan lainnya 600 miliar. Kebutuhan beras 1 tahun untuk SPPG ini kami hitung 1,9 juta ton Ibu, sangat besar. Dan ini rupiahnya 30 triliunan lebih dan menyerap tenaga kerja banyak. Itu penambahan delta dari telur saja, itu nilainya juga sangat besar. Daging ayam ada di layar, buah-buahan. Nah ini yang menarik Bapak sekalian, Bu Caca. NTP sektor pertanian itu naik 125 poin. NTP-nya 125 poin. Itu seumur-umur 35 tahun terakhir itu belum merasa angka itu gede. Petani semua bahagia. IMF memperingatkan perekonomian dunia kini mulai bergeser menuju skenario yang lebih buruk seiring berlanjutnya konflik geopolitik di Timur Tengah. IMF pun menegaskan bahwa negara berkembang paling terdampak oleh krisis ini, di mana negara berkembang lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak, pelemahan mata uang, dan arus modal yang tidak stabil. Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat lonjakan harga energi yang dipicu perang di Timur Tengah. Namun lembaga tersebut memperingatkan perekonomian dunia kini sudah mulai bergeser menuju skenario yang lebih buruk seiring gangguan berkelanjutan pada jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. IMF memaparkan 3 skenario pertumbuhan ekonomi global, yakni skenario dasar, skenario buruk, dan skenario ekstrim yang semuanya bergantung pada perkembangan perang. Dalam skenario terburuk, ekonomi global diperkirakan berada di ambang resesi dengan harga minyak rata-rata mencapai $110 per barel pada 2026 dan $125 per barel pada 2027. Dalam proyeksi dasar yang digunakan IMF untuk World Economic Outlook, konflik diasumsikan hanya berlangsung singkat dan harga minyak kembali normal pada paruh kedua 2026 dengan rata-rata sekitar $82 per barel. Dalam skenario buruk, konflik yang lebih panjang akan menjaga harga minyak di sekitar $100 tahun ini dan $75 pada 2027 dengan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,5% dari 3,4% pada 2025. Dalam skenario ekstrim, konflik yang berkepanjangan akan mendorong harga minyak melonjak dan menciptakan guncangan pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia bisa turun hingga 2%, level yang oleh IMF disebut sebagai hampir resesi global. IMF mencatat pertumbuhan di bawah level tersebut hanya terjadi 4 kali sejak 1980, termasuk krisis keuangan 2009 dan pandemi COVID-19 pada 2020. IMF menegaskan bahwa negara berkembang paling terdampak oleh krisis ini dengan pertumbuhan turun menjadi 3,9% pada 2026. Negara-negara ini lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak, pelemahan mata uang, dan arus modal yang tidak stabil. Dampak terbesar terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah yang diproyeksikan hanya tumbuh 1,9% pada 2026 akibat gangguan infrastruktur dan penurunan ekspor energi. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas melambung sekitar 2% pada perdagangan di hari Selasa didorong pelemahan dolar Amerika Serikat serta meningkatnya harapan bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali dilanjutkan. Emas spot melonjak 2% menjadi $4.831, sedangkan harga emas berjangka emas Amerika Serikat ditutup menguat 1,7% ke posisi $4.850. Dari sisi sentimen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan untuk mengakhiri konflik dengan Iran berpotensi kembali digelar di Pakistan dalam 2 hari ke depan. Pernyataan ini muncul setelah negosiasi akhir pekan lalu yang gagal, yang mendorong Washington untuk melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Analis menilai arah pergerakan harga emas dalam waktu dekat akan sangat bergantung kepada perkembangan perundingan tersebut. Kombinasi depresiasi dolar dan kejatuhan harga minyak saat ini juga turut menopang harga emas. Ya, selanjutnya bursa update dari bursa global. Bursa saham Wall Street yang menguat pada perdagangan di hari Selasa dengan indeks Nasdaq Composite yang melesat hampir 2% dan mencatat kenaikan 10 hari berturut-turut. Sedangkan indeks S&P 500 yang mendekati level rekor tertingginya didorong optimisme terhadap potensi penyelesaian konflik di Timur Tengah serta respon positif investor terhadap laporan keuangan perbankan dan data inflasi terbaru.
Pada perdagangan di hari Selasa, S&P 500 ditutup melonjak 1,18% ke level 6.967, Nasdaq Composite yang naik 1,96% ke level 23.639 dan Dow Jones Industrial Average yang menguat 0,66% ke posisi 48.535. Ya, sementara itu bursa saham Eropa berakhir di level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan dan didorong oleh optimisme investor terhadap kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan damai Timur Tengah meski LVMH dan sejumlah perusahaan besar lainnya memperingatkan dampak negatif konflik terhadap kinerja bisnis. Stock 600 yang ditutup menguat 0,99% ke level 619,95, DAX Jerman yang naik 1,27% ke posisi 24.044 dan FTSE 100 Inggris yang meningkat 0,25% ke posisi 10.609. PT Indika Energi Tbk mengintip peluang perbaikan kinerja pada tahun 2026. Ya, tak hanya memanfaatkan pemulihan harga batu bara, perseroan juga makin aktif mendiversifikasi bisnis. Head of Corporate Communications Indika Energi, Ricky Fernando, mengatakan prospek kinerja perseroan diperkirakan akan lebih stabil pada 2026, seiring dengan pergerakan harga batu bara yang lebih kondusif meski tetap volatile. Perseroan menargetkan dapat memproduksi batu bara sebanyak 30,3 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, salah satu proyek unggulan perseroan di segmen non-batu bara adalah proyek emas awak emas yang sedang dalam tahap pengembangan lanjutan dengan target produksi secara komersial pada awal 2027. Selain itu, perseroan juga terus memperluas ekosistem kendaraan listrik secara terintegrasi yang mencakup motor listrik, kendaraan listrik komersial, serta distributor bus listrik dan armada truk listrik untuk sektor pertambangan. Untuk itu, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 380,4 juta dolar pada 2026 yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan proyek awak emas, penguatan bisnis kendaraan listrik, hingga pengembangan bisnis logistik. Pemirsa Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA terus melakukan ekspansi agresif di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional. Ya, namun di balik potensi pertumbuhan jangka panjang, investor perlu mencermati tekanan margin dalam jangka pendek. Rencana ekspansi PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dengan alokasi belanja modal mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah dinilai sebagai langkah agresif namun terukur. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah hingga panjang seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Meski demikian, ekspansi tersebut berpotensi menekan margin keuangan dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh biaya awal operasional dari pembangunan 2 rumah sakit baru di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga hingga keempat 2026. Kontribusi pendapatan dari rumah sakit baru diperkirakan masih terbatas pada 2026 namun akan mulai signifikan pada 2027 hingga 2028 seiring peningkatan jumlah pasien dan utilisasi. Pembiayaan ekspansi yang berasal dari kas internal juga menunjukkan kuatnya likuiditas dan rendahnya risiko keuangan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT United Tractors Tbk melaporkan pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Ya, di segmen alat berat penjualan merek Komatsu berkurang 10,5% year on year, sedangkan segmen batubara penjualan batubara termal dan metalurgi melalui anak usaha turun 2,81% year on year. PT United Tractors Tbk menunjukkan tren pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Penjualan alat berat merek Komatsu yang didistribusikan perseroan berkurang 10,5% year on year dari 917 unit pada Januari dan Februari 2025 menjadi 869 unit pada Januari dan Februari 2026. Mayoritas penjualan alat berat per Februari 2026 ditujukan ke sektor pertambangan dengan porsi 49%, setelah itu diikuti oleh segmen kehutanan, konstruksi, dan agro. Perseroan melalui PT Pama Persada Nusantara juga mencatatkan penurunan produksi batubara untuk pelanggan sebesar 6,85% year on year dari 21,9 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 20,4 juta ton pada Januari dan Februari 2026.
Volume overburden removal juga terkoreksi 7,49% dari 169,6 juta bang kubik meter pada Januari-Februari 2025 menjadi 156,9 juta pada Januari dan Februari 2026. Sementara itu melalui PT Tuah Turangga Agung, perseroan juga mengalami penurunan penjualan batubara termal dan metalurgi sebesar 2,81% year on year dari 2,85 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 2,77 juta ton pada Januari-Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel.